Kisah mistis kebun stroberi Pak Lami. Di balik pegunungan tinggi dan hutan yang lebat, ada sebuah desa kecil yang tenang bernama Desa Antama. Di desa ini, setiap pagi kabut lembut mengambang di udara, menyelimuti segala sesuatu dengan kesegaran embun. Namun, ada satu tempat yang selalu menjadi perbincangan para penduduk desa, yaitu kebun stroberi Pak Lami. Sebuah kebun legendaris yang tidak hanya indah, tetapi penuh dengan cerita mistis. Pak Lami, seorang lelaki tua yang bijaksana, telah merawat kebun itu sejak dia masih muda. Meskipun kebunnya tidak sebesar kebun-kebun milik petani lainnya, kebun ini terkenal karena stroberi yang tumbuh di sana sangat berbeda dari stroberi pada umumnya. Warna merah stroberi itu begitu cerah, seolah-olah mereka menyimpan cahaya matahari di dalam dagingnya. Rasa manisnya tak tertandingi, lebih manis daripada madu, lebih segar dari embun pagi. Penduduk desa yang beruntung mencicipinya mengatakan bahwa satu gigitan saja bisa membuatmu merasa damai dan penuh kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang membuat kebun ini istimewa dengan penuh teka-teki. Tidak semua orang bisa memetik stroberi dari kebun tersebut. Banyak yang mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Menurut legenda, hanya akan bisa dipetik oleh orang-orang dengan hati yang benar-benar tulus. Pak Lami yang menjaga kebun ini dengan penuh cinta dan kesabaran selalu berkata, "Kebun ini hanya menerima niat yang baik. Jika niatmu serakah, kebun ini akan menolakmu." Tidak sedikit orang yang meragukan cerita ini. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Ryan. Ryan adalah anak muda yang keras kepala dan ambisius. Meskipun orang tuanya adalah petani sederhana, Ryan selalu ingin lebih dan ingin kaya, terkenal dan dihormati di desa. Saat mendengar cerita tentang kebun stroberi Pak Lami, Ryan memutuskan bahwa dia akan memetik sebanyak mungkin stroberi dan menjualnya ke kota untuk mendapatkan kekayaan yang diidamkannya. Suatu malam ketika bulan purnama menggantung di langit dan menerangi desa dengan sinarnya yang pucat, Ryan menyelinap ke kebun Pak Lami. Dia bersembunyi di balik semak-semak, menunggu saat yang tepat untuk mulai memetik. Dari tempatnya bersembunyi, dia bisa melihat stroberi itu mulai bersinar lembut, seolah-olah mereka menyerap cahaya bulan ini. Adalah saat yang dikatakan banyak orang sebagai momen ketika stroberi itu mencapai puncak keajaibannya. Tanpa menghiraukan peringatan Pak Lami, Ryan mendekati kebun itu dengan langkah hati-hati. Dia memetik satu stroberi, lalu satu lagi, hingga keranjang yang dibawanya penuh dengan buah-buahan berkilau tersebut. "Aku akan kaya," pikir Ryan dengan gembira. Namun, ketika dia menggigit satu stroberi, harapan manisnya langsung hancur. Bukannya merasakan manis seperti yang diceritakan oleh orang-orang, dia merasakan kepahitan yang begitu menyengat, seperti racun yang mengalir di lidahnya. Terkejut, dia membuang stroberi itu, namun yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan. Keranjang penuh stroberi yang ia petik perlahan berubah warna.
Stroberi-stroberi yang tadinya merah bersinar mulai menghitam, membusuk di depan matanya. Aroma manis kebun berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung, membuat Ryan hampir muntah. Pohon-pohon di sekitar kebun bergemuruh seperti ada angin kencang yang menggerakkannya. Meskipun malam itu sangat tenang, suara gemerisik aneh terdengar dari setiap sudut kebun, seolah-olah tanah dan tanaman berbicara satu sama lain, mencela tindakan Ryan yang penuh keserakahan. Dalam kepanikan, Ryan berlari meninggalkan kebun itu. Ia merasakan angin dingin berhembus kencang, seakan-akan alam sendiri marah kepadanya. Ia berlari tanpa henti hingga sampai di rumahnya. Terengah-engah dan gemetar, mimpi buruk terus menghantui malam-malam berikutnya. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat stroberi-stroberi hitam itu membusuk menatap dengan kebencian. Keesokan harinya, seluruh desa mendengar tentang yang terjadi pada Ryan. Pak Lamy yang bijaksana tidak marah. Ia tahu bahwa kebunnya melindungi dirinya sendiri. Dengan tenang, ia mendatangi Ryan dan berkata, "Anak muda, keserakahanmu adalah pelajaranmu. Kebun ini tidak akan memberikan buahnya pada mereka yang hanya memikirkan keuntungan. Hati yang murni adalah kunci. Hanya mereka yang merawatnya dengan kasih dan niat baik yang akan mendapatkan hasil manisnya." Ryan pun merasa malu dan memohon maaf kepada Pak Lamy. Dengan penuh penyesalan, dia meminta kesempatan untuk menebus kesalahan. Pak Lamy dengan senyum hangat berkata, "Setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Datanglah besok pagi. Kebun ini tidak akan menolak mereka yang belajar dari kesalahannya." Sejak saat itu, Ryan sering datang membantu Pak Lamy merawat kebun. Awalnya, dia melakukan semua pekerjaan dengan hati-hati, namun tetap merasa khawatir apakah kebun akan menerimanya. Hari demi hari, Ryan mulai merasakan kedamaian setiap kali dia bekerja di kebun. Tidak lagi terpikir oleh kekayaan atau keuntungan, dan hanya ingin menjaga kebun, memberi makan tanah, dan melihat stroberi-stroberi itu tumbuh sehat. Suatu pagi, saat dia sedang membersihkan dedaunan yang gugur, Pak Lamy mendekati dengan senyum lembut. "Cobalah petik satu stroberi, Ryan." Dengan tangannya sedikit gemetar, Ryan memetik sebuah stroberi yang paling cerah. Ia menggigitnya dengan perlahan, dan kali ini bukan rasa pahit yang ia rasakan, melainkan manis yang begitu lembut, seakan-akan seluruh kebun menyambutnya dengan kasih. Dari hari itu, Ryan belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah soal yang bisa kau ambil dari dunia, melainkan apa yang kau berikan. Kebun stroberi Pak Lamy pun tetap berdiri sebagai simbol pelajaran hidup, bahwa keserakahan hanya akan menghasilkan kepahitan, sedangkan ketulusan hati akan membawa keajaiban yang tak ternilai. Dan kebun ini hingga sekarang tetap bersinar di malam-malam purnama, menunggu hati-hati yang murni untuk datang dan menikmati buah manisnya. Selesai. Itulah kisah mistis kebun stroberi Pak Lamy. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.